kami berharap dan berdoa supaya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Ya, meskipun kita masih tidak bisa beribadah, berkumpul bersama-sama, tetapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan dan doa yang terus kita panjatkan setiap hari dan kita dengarkan bisa menguatkan iman kita. Mari saat ini kita akan kembali belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan saat ini kami menghadap kepada Engkau ya Bapa. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami tahu ya Tuhan, hidup kami ini ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, dahulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya penyertaan Allah yang sempurna ada dalam kehidupan kami yang mengasihi Engkau ya Bapa. Bapa, saat ini Tuhan kami ingin kembali merenungkan sedikit kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu ya Tuhan adalah kekuatan buat setiap hidup kami. Firman-Mu memberikan pengharapan yang baru kepada kami, memberikan kekuatan yang baru hari demi hari, meskipun banyak kesukaran yang harus kami hadapi di hari-hari ini. Tapi kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan firman-Mu pagi hari ini. Dan juga Tuhan, Engkau yang akan mengurapi setiap kami yang mendengar, setiap kami yang melihat Tuhan, supaya Tuhan setiap kami dibangkitkan iman kami Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita masih banyak membicarakan tentang virus corona, ya, di mana banyak sekali orang begitu ketakutan, mereka khawatir, ya, bahkan orang yang sehat pun hari-hari ini banyak tergoncangkan iman mereka, jiwa mereka tergoncangkan karena banyak pemberitaan, ya, kasus-kasus dari orang-orang yang terserang dari virus corona ini. Tetapi kami berharap jemaat GBM yang kami kasihi tetap kuat, tetap beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana supaya kita terhindar dari serangan virus corona ini? Apakah ini bukan hal yang mungkin? Tentu saja ini hal yang mungkin. Tetapi marilah kita mengikuti arahan firman Tuhan. Ya, apa yang bisa kita lakukan supaya kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat, bebas dari serangan virus corona. Nah, Bapak Ibu, ya, menurut kesehatan, imunitas tubuh yang baik itu akan menjauhkan kita, akan mencegah kita dari serangan-serangan virus corona atau COVID-19. Nah, oleh sebab itu tidak salah kita secara jasmani mengusahakan bagaimana supaya kita tetap sehat, tetap kuat. Ya, banyak orang mengungkapkan kita harus mengkonsumsi bahan-bahan alami seperti misalkan jahe, temulawak, empon-empon dan lain sebagainya. Semuanya itu baik. Kalau memang bisa, mengapa tidak kita mengkonsumsinya? Dan juga mengkonsumsi multivitamin, berbagai macam vitamin yang membantu tubuh kita untuk mencegah virus-virus tersebut bisa melemahkan imunitas tubuh kita. Atau mungkin juga yang sekarang terakhir-terakhir ini sedang viral Bapak Ibu, yaitu gerakan berjemur, ya, pada jam 10 pagi dan dipercaya bisa memberikan vitamin D yang baik untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, semuanya itu tentu tidak salah untuk kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, tidak cukup hanya usaha jasmani saja yang kita lakukan. Tapi baiklah, mari kita belajar, ya, bagaimana kita juga meningkatkan imunitas rohani kita supaya tubuh kita ini baik
sempurna sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-18, dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kehidupan kita tidak hanya berakhir di dunia ini saja, tetapi akan ada kehidupan yang kekal yang menanti setiap kita. Jadi Bapak Ibu, selama masih ada kesempatan di dunia ini, marilah kita berjuang, memperjuangkan jangan hanya apa yang kelihatan, hal yang fana, hal yang kita usahakan di dunia ini saja. Kita bekerja, kita berusaha, kita menjaga tubuh kita supaya kita tetap sehat secara jasmani, itu baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Yaitu yang kekal, yaitu kesehatan rohani kita. Supaya roh kita tetap bersemangat, supaya roh kita tetap kuat sampai kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu, ya, ada korelasi yang seimbang antara iman dan imun. Ketika kita memperkuat roh kita, iman kita dibangkitkan, maka imunitas tubuh kita secara jasmani juga akan meningkat. Saya ada kesaksian satu pasien yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nanti di akhir firman Tuhan ini kita akan bisa menyaksikan bersama-sama seorang anak Tuhan yang tinggal di Tangerang, dan begitu menguatkan baik saya dan juga saya berharap setiap kita yang akan melihatnya. Ya, bagaimana di situ membuktikan bahwa ketika iman kita ini meningkat, maka imunitas tubuh kita ini meningkat. Nah, juga dikatakan Bapak Ibu di dalam Efesus 6 ayat 16 sampai ke 17, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa iman kita itu seperti perisai. Nah, seorang prajurit yang berperang, ya, tentunya pada masa dahulu, Ibu ya, mereka harus membawa perisai untuk melindungi tubuh mereka. Nah, kalau seorang prajurit membawa perisai kecil, maka mungkin bagian tubuh yang akan terlindungi dari serangan musuh-musuhnya hanya sebagian kecil. Tetapi ketika prajurit tersebut menggunakan perisai yang besar, maka seluruh tubuhnya akan aman dari serangan musuh. Demikian pula kita sebagai anak Tuhan. Mari kita bangkitkan iman kita. Kita gunakan iman kita sebagai perisai dari hal-hal yang menyerang kita, ya, termasuk dari sakit penyakit corona. Juga hal-hal yang lain yang tidak kelihatan, kekhawatiran, kegelisahan, hal-hal yang hari-hari ini mungkin banyak mengoncangkan iman kita. Mari Bapak Ibu, kita semua bangkit. Mari aktifkan imanmu, ya. Dan kalau kita mengaktifkan iman kita, kita gunakan itu sebagai perisai yang bisa menahan dari serangan-serangan musuh. Maka dikatakan di dalam Matius 24 ayat ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Bapak Ibu, mari gunakan iman kita sebagai perisai supaya kita mampu bertahan sampai kesudahannya dan kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, meningkatkan imunitas rohani kita harus berbuat sesuatu. Sekali lagi, kita harus mengaktifkan iman kita. Nah, bagaimana caranya supaya iman kita menjadi aktif, tidak loyo, bahkan menjadi mati?
Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas ayat ini mengatakan, iman kita bisa timbul, iman kita bisa bangkit ketika kita banyak mendengar, merenungkan firman Kristus. Nah, kalau hari-hari ini Bapak Ibu, mungkin hampir setiap menit, hampir setiap jam kita mendapatkan banyak berita mengenai virus corona yang sudah mewabah hampir di seluruh bagian bumi ini. Mungkin berita-berita itu akan melemahkan kita, menjadikan kita semakin takut keluar rumah, takut melakukan aktivitas, takut berjumpa dengan orang lain bahkan. Bukan salah Bapak Ibu kalau kita tetap waspada dan menjaga semuanya itu supaya kita terhindar. Tetapi Bapak Ibu, mari jangan berfokus hanya melihat, hanya mendengar, hanya membaca berita-berita yang melemahkan. Tapi mari, banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan meningkatkan iman kita. Nah, hari-hari akhir ini firman Tuhan sudah mengatakan akan timbul banyak sekali kesukaran, kesusahan. Pertanyaannya, seperti yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat ke-8. Ketika anak manusia itu datang, masih adakah kudapati iman di bumi? Nah Bapak Ibu, saya berharap supaya kita bukan termasuk bilangan orang-orang yang tidak didapati imannya ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Oleh sebab itu, mari terus kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, terus bertumbuh kita di dalam ibadah, di dalam persekutuan, di dalam doa dan penyembahan, supaya iman kita tetap bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan tak tergoyahkan. Nah, lalu saat ini saya akan membagikan 2 langkah praktis yang bisa kita lakukan dengan mudah supaya kita dapat meningkatkan imunitas rohani kita. Yang pertama, saya mengutip apa yang sudah pemerintah akhir-akhir ini serukan untuk dilakukan, ya, yaitu salah satunya yaitu lakukan lockdown. Nah, ada beberapa negara yang memang sudah memperlakukan hal ini secara menyeluruh untuk negaranya, tetapi kalau di negara kita Indonesia masih belum dilakukan. Ya. Tetapi disarankan untuk orang-orang mengadakan lockdown di rumah mereka masing-masing atau stay at home. Bahkan mereka yang bekerja juga diberlakukan work from home. Bagi anak-anak sekolah juga diberlakukan belajar dari rumah atau study at home. Nah, begitu pula untuk kegiatan ibadah kita juga mengetahui, ya, akhir-akhir ini kita juga masih belum diberi kesempatan untuk berkumpul dalam jumlah besar di dalam gedung gereja seperti yang biasa kita lakukan setiap minggunya. Nah, apa itu yang bisa kita lakukan? Ya, lockdown secara rohani. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, di dalam Matius 6 ayat ke-6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi yang akan membalasnya kepadamu. Kalau mungkin hari-hari ini kita sangat dibatasi pergerakan kita keluar rumah, mari kita belajar bersyukur Bapak Ibu. Mengapa? Sebab dengan ada banyak kesempatan, ada banyak waktu kita di rumah, mari kita gunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tadi sudah kita baca di dalam Matius 6 ayat 6, dikatakan masuk ke dalam kamar kita, tutuplah pintu dan berdoalah.
kepada Bapakmu. Nah, hari-hari ini kalau kita harus tinggal di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah, mari Bapak Ibu, kita gunakan waktu kita untuk berdoa. Kita mendekatkan diri kita kepada Bapa, sebab Bapa akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Seperti dikatakan di dalam Yesaya, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Dengan sayapnya mereka, Raja Wali itu tidak takut ketika badai itu datang. Nah, begitu pula dengan kita. Kalau kita mau berlutut berdoa, menanti-nantikan Tuhan, saya yakin dan percaya kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, damai sejahtera yang baru, Tuhan pasti limpahkan buat setiap kita yang percaya kepada-Nya. Ada satu kisah di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke 6. Nanti selengkapnya Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Dikisahkan tentang Nabi Elia. Yang ketika itu krisis kekeringan melanda. 3,5 tahun tidak ada embun maupun hujan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana keadaan di sana saat itu. Sangat sulit. Nah, tetapi di saat kekeringan melanda, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi dan berdiam di tepi sungai Kerit. Untuk apa di sana? Nah, sungai Kerit itu dapat berarti sama seperti kita diasingkan, dipisahkan, disendirikan. Istilahnya sekarang seperti karantina atau isolasi diri. Jadi kita bisa membayangkan apa yang dialami Nabi Elia pada saat itu ketika ada di tepi sungai Kerit. Itu mungkin seperti apa yang kita alami saat ini. Seakan-akan kita harus hanya berdiam diri di dalam rumah, tidak bisa melakukan aktivitas yang bebas seperti sebelum ada wabah virus corona. Tetapi di sungai Kerit itulah Nabi Elia justru dipelihara oleh Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia mengirimkan burung-burung gagak untuk memberikan makanan kepada Nabi Elia, baik pagi maupun petang. Bahkan Nabi Elia bisa meminum air yang ada di tepi sungai Kerit. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Tetap percaya dan harap kepada Dia. Masuklah dalam hadirat Tuhan lebih lagi, dan kita akan menemukan kehidupan. Kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, penyakit yang diakibatkan oleh virus corona ini kita tahu itu menyerang bagian pernafasan. Nah, padahal paru-paru yang kita gunakan setiap hari untuk bernafas itu adalah kunci dari kehidupan kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu, kita ingat bahwa nafas hidup orang percaya adalah doa. Oleh sebab itu, iblis tidak suka banyak anak-anak Tuhan berdoa, dekat kepada Dia, berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikirimlah wabah virus ini. Yang artinya apa Bapak Ibu? Artinya iblis ingin supaya orang-orang percaya tidak lagi berdoa kepada Bapa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita diberi kesehatan kekuatan. Mari teruslah berdoa supaya iman kita tetap hidup dan kuat. Puji nama Tuhan. Lalu poin yang kedua, ya, tadi yang pertama yaitu lakukan lockdown di rumah. Yang kedua, jangan sampai kita tertular atau kita menularkan virus corona itu. Secara rohani apa artinya? Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius 2 ayat ke-17 sampai ke-26 dikisahkan bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius
salah seorang murid yang dikasihinya. Pada saat itu ada banyak pengajar-pengajar sesat yang mereka ingin menyesatkan orang-orang percaya, terutama melalui ajaran mereka atau melalui perkataan-perkataan mereka tentunya. Di antaranya dicatat di sana yaitu Hymenaeus dan Philetus. Mereka telah menyimpang dari kebenaran, mengajarkan hal-hal yang sesat kepada orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Nah, ditulis di dalam 2 Timotius 2 bahwa perkataan Hymenaeus, Philetus, dan pengajar-pengajar sesat lainnya itu perkataannya adalah perkataan yang menjalar seperti penyakit kanker. Nah, Bapak Ibu, kita tahu penyakit kanker juga salah satu penyakit ganas yang juga mematikan. Bahkan saya percaya banyak sekali di antara orang yang sudah terserang penyakit ini pasti berujung pada kematian. Jadi tidak kalah bahayanya dengan wabah virus corona. Nah, Bapak Ibu, hal ini mengingatkan supaya kita sebagai orang-orang percaya berhati-hati dengan perkataan kita. Karena perkataan kita itu berkuasa. Perkataan kita itu menentukan mati dan hidup kita. Perkataan kita itu menentukan apakah kita mengalami berkat atau kutuk di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berpikir lebih dahulu sebelum berbicara. Karena banyak orang pada umumnya berbicara dulu baru berpikir. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang bijak, mari kita berpikir sebelum berbicara. Dan tentunya apa yang akan kita perkataan itu jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sebab perkataan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan akan mendatangkan kematian. Tentu saja memang belum tentu kematian secara jasmani, fisik. Tetapi perkataan kita bisa membawa kematian secara rohani. Kalau kita sampai salah berbicara, kalau kita sampai tidak bijaksana dalam berkata-kata, itu bisa mematikan iman saudara-saudara kita. Bapak Ibu, jangan sampai murka Tuhan dilimpahkan kepada kita karena kita salah dalam berbicara. Seperti contoh salah satu kejadian di dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Ada 3 orang dari bangsa Israel. Mereka yang bernama Korah, Datan, dan Abiram. Mereka bersama-sama memberontak kepada pemimpin mereka, yaitu Musa. Dan mereka menemui Musa dan Harun. Mereka mengajak sejumlah orang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca kisahnya secara lengkap di rumah masing-masing di dalam Bilangan 16. Nah, ketika itu dikisahkan bahwa ada pemimpin-pemimpin yang juga berhasil dihasut oleh Korah, Datan, dan Abiram. Ada 250 orang pemimpin yang mereka sebetulnya adalah orang-orang pilihan atau orang kenamaan. Tetapi karena hasutan perkataan dari Korah, Datan, dan Abiram, 250 orang pemimpin ini mereka memberontak kepada Musa. Padahal kita tahu Bapak Ibu, Musa adalah wakil Allah. Kita tidak boleh menentang wakil Tuhan. Kita harus belajar menghormati. Sebab mereka adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu. Bahkan juga ada kurang lebih 14.700 orang lainnya yang juga pada akhirnya dihukum oleh Tuhan, terkena tulah. Nah, Bapak Ibu, karena pemberontakan, karena perkataan dari 3 orang menjalar kepada berapa puluh ribu orang lainnya, akhirnya murka Tuhan dinyatakan kepada mereka. Dikatakan di dalam Bilangan 16 ayat 30 sampai 32 bahwa bumi ini membuka mulutnya, ya. Jadi tanah waktu itu terbelah, terbuka dan menelan orang-orang tersebut, orang-orang yang sudah memberontak itu, menelan mereka hidup-hidup. Tidak hanya manusia saja Bapak Ibu, ditulis juga
bahkan seisi rumah mereka dan juga harta milik mereka tertelan oleh bumi. Begitu mengerikan kita melihat. Ya. Bagaimana akibat ulah 3 orang karena perkataan yang menjalar seperti kanker itu akhirnya menyebabkan hukuman Tuhan atas berapa banyak orang lainnya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita itu menentukan apakah iman kita akan bangkit ataukah iman kita akan menjadi kecut dan tawar hati. Seperti pula apa yang dihadapi oleh Daud ketika dia menghadapi Goliat. Sebelum Daud berjumpa dengan Goliat, kita sudah tahu bahwa Saul dan prajurit-prajuritnya mereka juga setiap hari ditantang oleh Goliat. Dan Saul tidak berani. Prajurit-prajurit yang gagah perkasa lainnya, termasuk kakak-kakak Daud, mereka juga kecil hati. Tidak ada yang berani melawan Goliat. Tetapi kita melihat seorang remaja Daud yang dikatakan bahwa masih sangat muda, tidak punya pengalaman dalam berperang, ya, pengalamannya hanya mengembalakan kambing domba dan juga melawan binatang-binatang. Ternyata Bapak Ibu, karena iman Daud adalah iman yang besar, iman Daud diaktifkan oleh Daud, maka dia tidak melihat besarnya Goliat, tetapi dia percaya besarnya Allahnya yang hidup. Oleh sebab itu Daud maju, dia berani menantang Goliat, dan kita tahu pada akhir kisah Daud dan Goliat ini yang memenangkan peperangan ini adalah Daud. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari jangan kita berkecil hati, jangan kita merasa kita ini lemah, tidak berdaya, tidak berkuasa. Tetapi kita melihat, meskipun kita tampaknya kecil dan lemah, tetapi jangan khawatir. Musuh sebesar apapun, rintangan, masalah apapun yang harus kita hadapi, ketika kita menghadapinya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti sanggup menjadi pemenang. Bahkan kita akan tampil lebih dari pemenang. Nama Tuhan Bapak Ibu, oleh sebab itu di akhir firman ini kembali saya mengingatkan, menghimbau supaya jangan kita menjadi khawatir dan takut. Virus corona yang sudah mewabah, yang memang tidak bisa kita melihat dengan kasat mata, pasti akan melemahkan iman banyak orang. Tapi mari kita melihat Tuhan kita jauh lebih besar daripada virus atau masalah yang kita hadapi. Ketika murid-murid Tuhan Yesus naik perahu, mereka begitu ketakutan sampai mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus waktu itu. Ketika Tuhan berjalan di atas air, mereka mengira itu adalah hantu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketakutan kita menyebabkan kita tidak bisa mengenali Tuhan kita. Kenali Tuhan lebih lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan yang hidup dan sanggup menjaga setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Marilah kita pergunakan kata-kata kita dengan bijaksana. Kata-kata yang membangkitkan, bukan kata-kata yang melemahkan atau meruntuhkan. Dan kata-kata yang mengadakan mujizat, baik untuk diri kita, baik untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita. Mari. Jadi Bapak Ibu, setiap hari jangan kita sibuk membagikan berita-berita yang belum tentu terbukti kebenarannya. Tapi bagikanlah firman Tuhan yang menguatkan, bagikanlah pujian, bagikanlah semangat untuk saudara-saudara kita semuanya. Mari kita berjuang bersama-sama. Dan saya percaya kita semua akan terus dipelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, saya akan bersaksi apa yang saya alami di awal bulan Maret kemarin, di mana saat awal virus corona baru merebak di Indonesia. Nah, saya adalah salah satu pasien di dalamnya. Saya dirawat dari tanggal 3 sampai 14 Maret di 2 rumah sakit. Sebenarnya saya sudah ngalamin gejala demam naik turun 5 hari, tapi saya ini bandel. Jadi saya tetap bekerja, saya
orangnya itu target oriented, job oriented. Jadi udah tugas, pelayanan juga nggak mungkin ditinggal. Dan Selasa 3 Maret saya terkapar. Saya harus masuk ke salah satu rumah sakit daerah Tangerang. Di situ saya dicek darah, di ronsen, paru-paru saya jorok. Jadi Apa artinya itu? banyak flek hitam, putih-putih ya. Kalau digambar putih-putih. Jadi paru-paru saya kotor. Nah, saya harus rawat inap. Besok dicek sekali lagi dan sore dokter memberi hasil ceknya. Saya kaget udah pakai APD lengkap seperti astronot seperti itu. Dan dia berkata, Bapak nggak bisa kita tangani lebih lanjut karena kondisi Bapak memburuk. Sehingga Bapak harus diantar ke salah satu rumah sakit yang dirujuk pemerintah untuk tes lebih lanjut tentang COVID. Jadi tengah malam, tanggal 4, saya diantar dengan ambulans di tengah hujan lebat, 45 kilo ke salah satu rumah sakit pemerintah yang ditunjuk untuk saya ditangani masuk ICU. Disitulah perjalanan nightmare saya, mimpi buruk saya udah mulai. Jadi di tengah ICU, peralatan begitu mengerikan, di samping saya banyak alat, saya sendirian, tidak bisa ditengok, tidak bisa dikunjungin, saya merasakan betul-betul sendiri. Dan yang lebih saya cek ini itu, yang lebih bikin saya sengsara adalah, saya ini orangnya otak kiri, sehingga saya tuh pengen tahu hasil tesnya apa, seperti anak sekolah, kalau rapotnya 5, supaya naik kelas bisa 7, saya kan punya semangat, saya punya sesuatu dorongan untuk saya mengejar, berdoa, beriman. Tapi itu blank, nggak ada informasi yang bisa keluar ke kami maupun keluarga. Mungkin itu aturan rumah sakit atau seperti apa, nggak tahu. Dan saya merasa gelap sama sekali. Jadi tubuh saya lemah, terkapar, badan saya nggak berdaya, nggak bisa dikunjungin. Dan pikiran saya kacau, jiwa saya tertekan, stres sekali. Saya ngalami betul-betul itu masalah bagi saya. Jadi saya tidak dapat informasi dari dalam, malah beredar yang informasi dari luar. Yang beredar ada WA grup ke istri saya, dia nanya, Ci ini Kojuhono ya Ci yang nomor 2 itu ditulis namanya jelas ya. Terus yang dari pemerintah nyebutnya cuma usia dan kemudian laki-laki, saya mungkin cocok dengan 39, 54 tahun, sakit. Dan saya makin kacau lagi, ini nggak ada kepastian, nggak jelas, dan saya sangat stres. Nah, di tengah situasi seperti itu, sebenarnya saya harus menguatkan iman saya, tapi saya tahu kebenarannya. Yudas 20 berkata, saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Gimana caranya bangun? Saya bilang, saya nggak punya kekuatan, tapi saya bersyukur faktanya ayat ini adalah jamak, jadi saling membangun, dan Pak Sumarno waktu itu merespon ayat ini dengan luar biasa. Tanggal 12, jadi itu setelah 8 hari saya di tengah ketidakpastian, kebingungan, kemarahan saya terima video call, padahal di ruangan ada tetangga yang kebetulan juga bukan orang Kristen. Saya pikir, wah ini mengganggu tetangga enggak ya? Jam 8 malam, saya pertama ragu-ragu, saya cuma dengerin, ikutin. Tapi lama-lama saya melihat, saya waktu ikutin, roh saya mulai bangkit. Jadi, di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Dan di video call kita nyanyi, kita menyembah, kita dengerin firman. Wah, saya ngalamin breakthrough, terobosan. Disitulah saya merasa kemenangan itu sudah terjadi. Jadi saya mengenapi apa yang saya ingat lagu di Roma 8 ayat 11. Jikalau rohnya yang bangkitkan Yesus berdiam di dalamku, tubuhku yang fana ini akan dibangkitkannya. Yes, amin. Wah, saya merasa udah jadi pemenang. Saya ambil WA saya kontak, saya punya WA grup keluarga. Saya bilang, Dedi hari ini lewat banyak hal yang Tuhan alami. Dan sekalipun tubuhku dipenjarakan, jiwaku dibuat bingung khawatir seperti tanpa arah, malam ini bisa menyembah. Dan secara manusia hampir putus asa. Tapi I am come as a winner with God. Anak saya yang kedua responnya cukup baik. Dixon berikan respon, kalau Tuhan ada di pihak Dedi, siapa yang jadi lawan? Dan saya berkata, yes, amen, my faith come out. Mengalahkan tubuh saya yang lemah, mengalahkan jiwa saya yang lagi kalut. Jadi malam itu saya bisa tidur tenang, besok bangun, rupanya ada hubungan antara iman sama imun. Ya, saya segar sekali. Jadi saya melihat pandangan saya berubah. Sekali lagi saya ulangi, ada hubungan iman dan imun. Dan saya percaya juga, saudara mengapa saya perlu menguatkan imannya? Karena ketika dia stres, ya putus asa, ya toh,
Apa yang terjadi? Terjadi sebuah perubahan Drop. hormon, drop pasti drop. Jadi ketika saya menguatkan dia bahwa kamu tidak akan mati, kamu tidak akan celaka, roh Tuhan yang ada dalam dirimu lebih besar. Amin. Proses 1 jam itulah yang membuat dia bangkit dan itu menolong proses imunitasnya pasti naik. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar hari ini adalah firman Tuhan yang ucapkan, nyanyian yang dinyanyikan itu menolong imun saudara. Menarik sekali, iman dan imun ya. Iya, jadi fisik saya besok pagi itu udah segar sekali. Terus kemudian yang beda lagi adalah pandangan saya sekarang ya. Tadinya saya ngomel, saya marah kalau di tes nggak ada hasil. Pagi itu saya nggak marah. Jadi saya diambil darah lagi, saya di ronsen saya. Saya melihat malah kasihan ya perawat ini pakaiannya begitu dan saya lihat kalau sore dibuka APD-nya tuh basah kuyup. Jadi saya punya hati berbelas kasihan. Bahkan waktu tetangga saya pamit pagi itu, dia boleh pulang, salah satu pasien nomor 3 yang dikeluarkan dari rumah sakit itu. Saya bilang, selamat Pak, saya bisa memberkati dia. Jadi waktu saya ngalamin perubahan seperti itu, dan dahsyatnya adalah sorenya, persis 24 jam 8 malam ya, saya menyembah. Jam 8 malam saya dapat kabar baik. Dokter bilang, kondisi Bapak di tes hari ini udah banyak perubahan, Bapak boleh lepas dari ruang isolasi untuk pindah ke ruang VIP biasa. Jadi boleh dijenguk. Wow, luar biasa. Saya pikir malam itu saya sudah sendiri nggak punya tetangga, saya mau nyembah lagi. Nggak jadi nyembah di situ, saya nyembah di ruangan yang baru. Ya, ini ruangan udah lebih bebas, merdeka. Saya bisa dikunjungin. Besok pagi istri saya ngunjungin saya. Cuman istri saya waktu itu izin ke rumah sakit. Rumah kita itu 45 kilo dari sini. Boleh nggak diberikan surat rujukan? Cari rumah sakit yang dekat dengan rumah kami. Jadi kalau ngunjungin kan udah boleh dikunjungin soalnya. Itu dekat. Nah, saya dapat surat rujukan, tapi ternyata itu menimbulkan satu masalah baru buat saya. Sempat ragu lagi. Kenapa? Saya cari rumah sakit, nggak ada yang mau terima karena background saya dari riwayat yang ditulis di surat jalannya. Nah, saya ada satu rumah sakit yang mau terima. Dia bilang, Bapak harus lewatin proses dari awal, IGD, cek darah, ronsen. Memang posisi saya, ronsen saya belum sembuh. Jadi saya cuma negatif, dilepas, bisa di ruang biasa, tidak perlu di ruang isolasi. Tapi kenyataannya memang ronsen saya masih jelek. Jadi saya nggak diterima, istilahnya. Dari hasil tes tengah malam, karena khawatir, betul. Karena dia nggak punya ruangan isolasi, udah penuh semuanya, nggak bisa ruang biasa. Tapi isolasi lagi, saya dengar isolasi udah nightmare. Waduh, nggak boleh dikunjungi lagi ya, dan sebagainya. Jadi malam itu, tengah malam hasil ronsen, hasil tes darah, saya di IGD dikasih tahu, Bapak harus pulang karena kita nggak punya ruangan. Saya pikir pulang ada bagusnya juga. Jadi tanggal 15 saya di rumah, malam 15 saya dengar para penatua mau datang mendoakan, urapi minyak saya, doain. Sebenarnya saya bilang boleh telepon aja, tapi enggak mau ada pengurapan minyak jadi harus datang. 3 menit kita berdoa waktu itu ya. Tapi saya rasakan ada jamahan Tuhan. 16 itu waktunya saya kontrol. Kembali ke rumah sakit Persahabatan. Dan waktu kontrol di Polipalru, saya di ronsen sekali lagi, dokter melihat sesuatu yang berbeda. Ini waktu itu luar biasanya. Ini berita waktu saya boleh keluar ke ruang biasa. 6 pasien yang boleh dipindahkan. Dan saya mendapatkan hasil ronsen yang luar biasa adalah foto yang sehari sebelumnya di rumah sakit yang menolak saya di IGD itu masih banyak flek. Itu yang saya blok warna kuning. Waktu di foto ulang tanggal 16 di Poliparu, waktu saya kontrol, dia bilang ini paru-paru udah bersih, tinggal bercak-bercak bekas-bekas luka, rawat jalan aja Bapak, isolasi diri di rumah, saya kasih obat, Bapak bisa selesai. Saya hampir nggak percaya, istri saya buru-buru WA, Pak Sumarno waktu itu jam 3 sore, nggak sampai 24 jam prosesnya. Tuhan bisa lakukan sesuatu untuk paru-paru saya. Ini yang saya lihat bagaimana Tuhan bekerja, tapi saya nggak puas. 14 hari saya isolasi diri di rumah. Kemarin saya kontrol sekali lagi ke rumah sakit yang dekat di Tangerang. Paru-paru saya yang terbaru ini fotonya ya, udah clean sama sekali. Jadi saya bisa keluar dari ruang isolasi di rumah. Tadi malam saya bisa kumpul lagi dengan keluarga, tidur, makan bareng. Dan saya melihat di luar mujizat ini, saya melihat ada tangan Tuhan. Saya cek darah, hasilnya juga semuanya udah biru. Ini yang saya lingkari adalah nilai-nilai yang naik. Dan lepas dari itu, Bapak Ibu, saya ngalamin proses. Jadi
saya nggak fokus ke mujizat yang terjadi, apa yang saya percaya mujizat masih ada, tapi saya melihat prosesnya itu banyak yang membuat kadang-kadang kita merasa tertekan, iman kita ikut mati ketika kita ngalamin rapot yang merah. Yang saya blog di kronologis, itu rapot yang merah makin merah. Ini membuat saya tertekan. Jadi saya menang waktu saya mengalami roh saya bangkit, iman saya bangkit, saya ngalamin hijau. Sempat goncang lagi waktu ditolak di kanan kiri rumah sakit, tuh kuning lagi bagi saya, galau lagi. Tapi saya betul-betul ngalamin terobosan dengan Tuhan waktu saya mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya belajar sesuatu lewat perkara ini. Saya ini orangnya tadi target job oriented, merasa ini tugas. Saya cerita ke istri, saya tetap kerja pelayanan. Tapi Tuhan bukan mau itu. Lebih dari itu, karena saya lupa terhadap yang lebih penting, yaitu adalah hubungan-hubungan. Jadi saya orangnya terhadap target, pekerjaan, job, saya abaikan yang namanya hubungan dengan Tuhan, waktu saya berkurang, hubungan dengan keluarga, dengan sesama. Saya belajar banyak lewat hal ini, hubungan saya dengan Tuhan tiap hari makin indah, dipulihkan, dan dengan keluarga, hari-hari ini kita juga banyak pemulihan, kita bisa doa bareng. Itu yang saya belajar hari ini Bapak Ibu, sekalipun proses masih panjang ya. Jadi secara ekonomi akan banyak juga rapot yang merah, banyak bisnis yang pasti tergoncangkan. Apapun hari ini keadaan Bapak Ibu, jangan khawatir. Kalau iman kita bisa menang terhadap apapun yang kita alami, saya percaya di situ mujizat Tuhan bisa lakukan, asal kita setia. Amin. Ya, amin. itu kesaksian saya. Oke, terima kasih Pak Juwono. Jadi saudara, dia tinggal dekat rumah saya. Dia teman saya, rekan saya, saudara saya. Ketika saya tahu kondisi seperti ini, ya, saya percaya bahwa Tuhan kalau bisa pakai siapapun, termasuk saya, akan menjadi berkat yang luar biasa buat banyak orang. Amin. Tapi terlebih lagi adalah sebenarnya kisah ini menolong dia berurusan dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tertarik berurusan dengan dia. Dia memunculkan banyak hal supaya dia kembali kepada kehendak Allah. Kehendak Allah adalah mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, membangun hubungan dengan keluarga yang benar, dan membangun hubungan dengan Tuhan yang benar. Itulah sebabnya saya dorong, saya encourage saudara, kalau kita selama ini selalu berpikir makan vitamin C, makan obat apa, makanan sehat apa untuk meningkatkan imunitas toh. Hari ini kita mendengar imunitas saudara bisa meningkat kalau saudara banyak apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucapkan firman, renungkan firman. Amin saudara. Terima kasih. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana kita melihat bahwa ketika Bapak Juwono yang dia tadinya sempat menderita juga akibat COVID-19 ini, tetapi dia membangkitkan imannya, dia menyembah Tuhan begitu luar biasa, sehingga imannya dibangkitkan, maka itu membangkitkan juga imunitas di dalam tubuhnya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa, sampai dinyatakan benar-benar paru-parunya sudah bersih dan sehat, bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga yang dikasihi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus mengandalkan Tuhan, terus dekat kepada Dia. Jangan sampai iman kita dikalahkan oleh masalah, problema hidup kita. Terpuji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya setiap benih firman-Mu bisa membangkitkan iman-iman setiap umat-Mu yang saat ini mendengar. Tuhan, kami percaya ketika bersama dengan Engkau, maka Tuhan menjanjikan kemenangan demi kemenangan kepada setiap kami. Kami tidak mau Tuhan dikalahkan oleh masalah. Biarlah iman kami Tuhan melihat Engkau Allah kami yang hidup jauh lebih besar dari segala masalah yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa
untuk setiap kami umatmu, jemaat Gereja Bethel Maranatha, baik Pekalongan, Batang, dan Bandar, juga untuk keluarga yang kami kasih dimanapun mereka berada. Kami percaya ya Tuhan, kami aman, kami baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam perlindungan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Pekalongan, untuk bangsa kami Indonesia, juga untuk seluruh bumi ini ya Bapak. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tolong Tuhan, kiranya Tuhan semuanya ini boleh berlalu dengan cepat, sehingga kami boleh kembali Tuhan melakukan aktivitas kami bersama-sama dengan keluarga. Kami boleh kembali bersekutu, beribadah Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa memberkati Tuhan seluruh tim medis yang Tuhan bekerja dengan sangat keras hari-hari ini. Boleh Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, iman juga yang besar Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan menyimak beberapa info penting mengenai kegiatan ibadah gereja kita selama beberapa pekan ini. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan ketetapan dari pemerintah, maka untuk ibadah hari Minggu tanggal 5 dan tanggal 12 April, untuk sementara ini kita masih tetap mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa tetap dapatkan kebenaran firman Tuhan di rumah masing-masing supaya iman kita tetap kuat. Ya. Nah, dari pihak gereja kami tetap akan mengusahakan untuk memberikan firman Tuhan 2 kali setiap hari minggunya, sehingga Bapak Ibu sekalian tetap limpah dengan firman Tuhan meskipun melakukannya di rumah masing-masing. Nah, bagaimana dengan ibadah kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat mendatang tanggal 10 April tahun 2020? Kita juga akan melaksanakan ibadah kematian Tuhan Yesus secara online di rumah masing-masing. Jamnya tetap sama, jam 6 pagi dan jam 5 sore. Nah, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan perjamuan sucinya, maka roti dan anggur yang disediakan dari pihak gereja dapat Bapak Ibu peroleh di ketua-ketua komsel maupun wakil-wakilnya. Kami akan mendistribusikannya mulai tanggal 5 ini, lalu pastikan Bapak Ibu sudah mendapatkannya sebelum tanggal 10 April. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang tempat tinggalnya berdekatan, silakan segera menghubungi PKS masing-masing. Kalau mungkin ada Bapak Ibu jemaat yang belum pernah mengikuti komsel selama ini, tetap masih bisa mendapatkannya di ketua-ketua komsel maupun wakil-wakil komsel yang ada. Ataupun Bapak Ibu bisa mendapatkan di kantor gereja mulai hari ini tanggal 5 dan hari Selasa sampai hari Kamis mulai pukul 10 pagi sampai pukul 1 siang. Sedangkan bagi jemaat yang memang bertempat tinggal sangat jauh dari gereja, mungkin kesulitan untuk ke gereja dan mendapatkan roti dan anggur, maka Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyediakan roti tawar dan anggur sendiri. Nah, nanti pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, ya, baik ibadah pagi jam 6 maupun ibadah sore jam 5, Bapak Ibu dipersilahkan mengikuti firman Tuhan dan dilanjutkan dengan perjamuan suci. Akan diberikan arahan dan semoga ini bisa kita ikuti dengan baik. Puji nama Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu jemaat yang biasanya rutin mendapatkan bingkisan dari kas sosial gereja, dapat juga diambil hari ini tanggal 5 April 2020, baik ibadah pagi pukul 6 maupun ibadah sore pukul 5 sore. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tetap bisa mengikuti pengumuman-pengumuman yang didapatkan dari gereja untuk keputusan ibadah maupun kegiatan gereja selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti baptisan air, mohon maaf karena memang situasi yang belum memungkinkan, maka kami merencanakan untuk menunda baptisan air nanti pada bulan Mei 2020. Tentu saja nanti akan ada
pengumuman selanjutnya tentang kapan jadwal pelajaran baptisan air akan dilaksanakan. Ya, Bapak Ibu, dari pihak gereja kami tetap berusaha untuk melayani, memberikan yang terbaik bagi seluruh jemaat yang terkasih. Mari Bapak Ibu, kita tetap semangat di dalam Tuhan, kita tetap berharap dan andalkan Tuhan, dan Bapak Ibu berdoa, satukan hati untuk kota ini, untuk bangsa ini, bahkan untuk seluruh dunia ini, supaya virus corona ini bisa segera berakhir. Kita bisa beribadah kembali bersama-sama, memuji meninggikan Tuhan bersama-sama. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dengar firman yang boleh membangun iman kita, sehingga Bapak Ibu sudah tidak takut lagi dalam menghadapi penyakit corona. Mari kita maju terus dalam Tuhan. Ya, memang belum bisa beribadah dengan baik, tapi biar kita terus maju dan terus berjuang melawan apa yang ada sekarang ini. Ya, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pagi dan sore hari Tuhan. Kami sudah banyak mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong setiap domba-domba-Mu Tuhan. Baik yang bisa beribadah, yang tidak bisa beribadah, yang bisa mendengar melalui online Tuhan. Kiranya semua menjadi berkat bagi sidang-Mu Tuhan. Berkati mereka walaupun ada di desa, di gunung Tuhan, di kota, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau berkati, yang dalam masalah Engkau campur tangan Tuhan. Bahkan yang sakit-sakit Tuhan, Engkau tolong Tuhan semuanya, sehingga sembuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya turunkan berkat terima berkat dari Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Makasih Tuhan memberkati.